Kita mulai, Bang Sapran. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini pada tanggal 8 Februari tahun 2023, bertepatan di pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, saling berhadapan kita sesama sahabat dari berbagai wilayah di Indonesia. Hari ini kita merupakan hari yang berbahagia, kita mengadakan webinar Pengwil IPAT Sumut dengan Bapak Ketua Pengwil IPAT Sumut, Dr. Ferry Limbong SH, SHM Hum, dan narasumber kita adalah Bapak Dr. Sapran Sopian SHM Hum. Topik kita hari ini adalah tentang akta palsu. Tapi sebelum kita memasukinya, baiklah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pada Pak Admin, saya persilakan. Terima kasih Pak Admin. Sebelum kita memasuki acara, kembali kita mendengarkan sebuah lagu kesayangan, lagu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Silakan Pak Admin. Dari barat sampai ke timur, terhampar luasnya tanah airku dan tanah airmu, Indonesia tercinta. Dari barat sampai ke timur, pastikan tanahmu satu hukumnya dalam lembaran akta tanah. Kami putra-putri bangsa tergabung dalam
Terus hukumnya dalam lembaran akta tanah. Kami putra-putri bangsa tergabung dalam tugas profesi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, senantiasa siap mengabdi melayanimu Indonesia. Terima kasih Pak Admin. Di dalam kesempatan hari ini, di hari yang baik, saat kita menyelenggarakan webinar Pengwil IPAT Sumut, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengwil IPAT Sumut, Bapak Dr. Ferry Limbong SH.M. Terima kasih Pak Ferry. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Haji Syafran Sofyan SH.M. selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih Pak Syafran atas kehadirannya. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar kita. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan biodata dari Bapak Ketua Pengwil IPAT Sumut. Silakan Pak Admin. Bapak Dr. SH SPNM beliau adalah notaris PPAT Kota Medan, berpendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara tahun 1996, program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara USU tahun 2002, program pendidikan spesialis notariat Universitas Sumatera Utara tahun 2018, dan program Doktor S3 diselesaikan di Sultan Agung Semarang pada tahun 2018. Saya hanya membacakan sedikit dari segudang prestasi Bapak Ketua Pengwil IPAT. Kepada Bapak Ferry, saya persilakan untuk sepatah dua kata. Silakan Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati pembicara kita hari ini, senior saya, Abangda, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Pusat tahun 2015 sampai 2018. Benar ya Bang ya, Abangda ya? 2015 sampai 2018. Kemudian Abangda saya ini saya udah kenal lama ya, pernah sama-sama mengikuti pendidikan Lemhanas Abangda ya. Abangda ketua kelasnya dulu kalau nggak salah. Siap, walaupun hanya sekitar 1 minggu, tapi berkesan pada waktu kita sama-sama kemarin Abangda ya. Apalagi mungkin kalau yang ikut PPRA mungkin atau PPSA, wah ini luar biasa pengalamannya. Jadi yang saya hormati juga semua ketua pengurus daerah. Di sini ada beberapa pengurus daerah yang saya lihat, ketua pengurus daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Medan, kemudian Kota Serdang Bedage, kemudian juga ada Deli Serdang, tadi saya lihat namanya ada, kemudian juga yang lain-lain juga ada pengurus wilayah, anggota pengurus wilayah, dan semua rekan-rekan, dan teristimewa kepada adik saya Rita Armelia yang sudah bersusah payah beserta seluruh admin kita untuk menyelenggarakan acara ini. Besar harapan saya acara ini merupakan salah satu pencerahan bagi PPAT seluruh Sumatera Utara khususnya maupun PPAT yang ada di Indonesia. Dan hari ini Abangda Dr. Syafran Sofyan kita undang untuk memberikan masukan ataupun mungkin pencerahan bagi kita mengenai akta palsu yang memang banyak akhir-akhir ini terjadi di Indonesia secara umum ataupun di Sumatera Utara ya secara khusus. Untuk itu saya berharap kepada seluruh rekan-rekan bahwa ini adalah merupakan salah satu program panca program Pengwil IPAT Sumut, yaitu mengadakan seminar secara daring untuk
memberikan keilmuan bagi rekan-rekan semua, apalagi pembicaranya ini orang yang memang beliau ini orang yang mempunyai banyak ilmu khususnya mengenai ke-PPAT-an maupun kenotariatan. Ini yang harus saya sampaikan kepada seluruh yang hadir hari ini bahwa Abangda Dr. Sapran Sopyan ini sering menjadi saksi ahli di pengadilan. Saya lihat beberapa kali saksi ahli yang memang membantu membela para notaris maupun PPAT yang sedang tertimpa masalah. Luar biasa, hormat saya sama Abangda, mudah-mudahan Abangda nanti ke depan tetap sehat, dapat membela kepentingan PPAT maupun notaris yang ada di Indonesia. Untuk itu, sekali lagi saya berterima kasih kepada Abangda Dr. Sapran Sopyan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada seluruh PPAT yang ada di Sumatera Utara secara khususnya maupun PPAT yang ada di Indonesia secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Abangda. Nanti dilanjutkan kembali oleh Ibu Rita. Saya kembalikan kepada Ibu Rita. Silakan, Ibu. Terima kasih Bapak Ketua Pengwil IPAT Sumut, Bapak Dr. Ferry Limbong. Kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, dengan ini acara webinar ini kita buka dengan narasumber kita, Bapak Dr. Sapran Sopyan SHM Hum. Sebelumnya saya akan membacakan biodata sedikit saja dari segenap prestasi Bapak Sapran, sebab kalau saya baca itu banyak sekali saya lihat prestasi beliau. Saya mengambil sedikit, izin Bang Sapran. Beliau Dr. Haji Sapran Sopyan SH, SPNM Hum, notaris, PPAT, pejabat lelang, law firm, dosen, dan sering menjadi saksi ahli. Apabila sahabat-sahabat ingin berkonsultasi dengan beliau, beliau selalu terbuka, bisa di email syafrandosen@gmail.com. Beliau berpendidikan sarjana hukum Universitas Sriwijaya tahun 1991, Notaris Universitas Diponegoro 1992, Magister Hukum S2 Diponegoro tahun 2001, dan hari ini, sampai dengan hari ini, Pak Admin silakan next. Penataran metode penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 1987, Conference on the Challenge of Evidence of tahun 1997, Pioneer Mentor ASEAN Membership for Environment and Philippines tahun 2017. Dari segenap prestasi beliau, saya membacakan sedikit saja. Kepada yang terhormat Bapak Sapran, saya persilakan. Masih ter-unmute Bang Sapran? Suaranya belum terdengar. Ya. Sudah. Baik, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, Mbak? Waalaikumsalam, terdengar Bang. Waalaikumsalam. Baik. Yang saya hormati Adinda Dr. Ferry, Ketua Pengwil IPAT Sumatera Utara, beserta seluruh jajaran Pengda-Pengda dan seluruh PPAT di Sumatera Utara maupun PPAT di seluruh Indonesia, serta seluruh peserta webinar ini yang saya hormati. Jadi tema hari ini akta palsu. Jadi saya memang di dalam tulisan ini ada beberapa normatif ya yang saya cantumkan. Ini banyak berdasarkan pengalaman ya. Kadang-kadang apa yang kita pelajari baik di sekolah maupun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun juga di dalam peraturan terkait dengan PPAT. Nah, di lapangan ini berbeda. Jadi ini juga menjadi suatu perhatian ya bagi teman-teman. Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk juga di dalam peraturan PPAT, itu kita tidak mengatur terkait dengan sanksi pidana.
Makanya saya selalu dari awal menekankan seharusnya sudah ada aturan sanksi pidana terhadap notaris atau PPAT. Bahkan juga ada daluarsa terkait dengan pidana tersebut atau akte yang kita buat. Sebab kalau tidak, banyak teman-teman kita yang sudah pensiun, malah sudah kadang-kadang sudah meninggal, itu masih dikaitkan dengan masalah hukum, ya. Nah, ini juga suatu persoalan. Karena apa? Karena di dalam praktek penegak hukum itu kacamatanya beda, memandang terkait dengan akta palsu, ya, termasuk akta pidana yang lainnya. Makanya teman-teman kita tidak hanya akta palsu, ya, biasanya juga dikenakan penggelapan. Bahkan sekarang ini ada masuk ke dalam tipikor atau korupsi. Nah, ini juga yang harus kita hati-hati. Makanya fungsi organisasi adalah bagaimana kita melindungi, mengayomi, bahkan membina anggota, ya, supaya dia tidak yang ada menegak hukum, ya. Walaupun kita sudah sekalipun mengadakan MOU hukum juga tipikor. Nah, hal inilah yang harus memang kita sikapi. Di Semarang itu hampir lebih dari 100, ya, PPAT itu diduga melakukan katakanlah pungli ataupun korupsi. Nah, pada saat itu saya langsung terbang ke Semarang, saya temuin Kajarinya, saya jelaskan, ya, bahwa beda, ya, pengertian pungli di dalam masyarakat umum dengan PPAT. Nah, penjelasan ini memang sangat penting. Makanya kita bisa melakukan itu dengan melakukan pembinaan bersama. Makanya di dalam suatu katakanlah konverwil atau upgrading, sebenarnya yang paling pembinaan kepada penegak hukum, termasuk juga kepada BPN, perbankan, karena banyak sekali jebakan-jebakan justru datang dari perbankan. Yang di Riau tempo hari, termasuk ke dalam korupsi. Nah, banyak juga kita notaris dituduh melakukan, ya. Sebenarnya kalau kita memberikan pengertian pembinaan kepada penegak hukum, ini bisa dieliminir, ya. Jadi bisa diperkecil. Ini yang jadi pokok persoalan. Jadi kalau bahasa saya di sini, kacamata hukumnya kita sangat berbeda. Dan mereka juga punya ego sektoral yang sangat kuat. Makanya saya pada waktu periode PP4 2015-2018, kita bagaimana caranya supaya PPAT ini diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang PPAT. Makanya kita waktu itu kita meminta RUU PPAT ini masuk ke dalam prolegnas. Alhamdulillah tempo hari kita beberapa kali mengadakan RDP, mengadakan baik dengan Komisi 2 dengan Balegnas, ya, usulan dari DPR waktu itu diusulkan, ya, atau diajukan, sudah dapat nomor urut waktu itu. Sayang tidak diteruskan sehingga itu hilang. Karena ini sangat penting sekali Undang-Undang PPAT ini, kita sangat tidak tergantung dengan siapapun, ya. Artinya kita dasar kita adalah undang-undang. Nah, perlindungan-perlindungan ini memang kita harus atur dari hulu sampai ke hilir. Saya masuk langsung ke persoalan, ya, terkait dengan penegakan hukum di Indonesia ini, ya. Ini memang masalahnya tadi, ya, masalah terkait dengan bagaimana penafsiran
terhadap akte otentik khususnya ya. Nah, makanya kita jangan terlalu pede, kita hanya berfokus kepada seolah-olah kita sudah benar secara formil. Kita sudah menjalankan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan terkait dengan PPAT. Itu juga tidak bahwa akte yang kita buat itu nantinya tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Nah, makanya saya di sini sedikit ya menguraikan apa itu pengertian akta ya. Jadi akta Indonesia ingat ya, jadi akta ya mulai sekarang jangan akte ya. Saya lihat masih ada teman-teman yang menulis akte ya. Nanti salah lagi itu ya. Jadi akta. Nah, sudah itu akta itu apa? Jadi akta itu surat tanda bukti ya. Jadi dia yang berisi pernyataan ya, baik itu keterangan, keputusan dan sebagainya. Jadi akta itu sifatnya tertulis. Jadi tidak ada akta yang tidak tertulis. Nah, jadi akta itu yang paling penting ada dijadikan ya. Jadi kalau kita membuat akta hari ini, tapi berpikiran ke depan. Jadi bagaimana supaya ke depan akta kita itu bisa menjadi alat bukti yang sempurna. Nah, kadang-kadang teman-teman buat alat bukti, membuat akta, tapi dia tidak melindungi dirinya sendiri. Nah, ini banyak terjadi. Saya sering sekali menjadi saksi ahli, teman-teman notaris ya, tidak melindungi dirinya sendiri. Nah, ini dapat dikatakan, ditafsirkan oleh penegak hukum membuat akta palsu. Nah, nanti saya utarakan. Kalau kita berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, gradasi menjadi akte di bawah tangan atau sanksi administratif. Padahal tidak, ini bisa masuk ranah pidana. Perhatikan ya, itu saya garis bawahi. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1867 ya, KUH Perdata, jadi akta itu dibagi dua. Ada yang namanya akta otentik, ada namanya akta di bawah tangan ya. Jadi ini saya kira sama-sama sudah paham ya. Jadi akta otentik itu yaitu 1868 ada juga diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Jabatan maupun juga dalam peraturan PPAT bahwa akta otentik itu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Ingat ya, yang ditentukan dalam bentuk undang-undang. Nah, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris jelas, kalau kita membuat akta otentik, termasuk juga di dalam PPAT, itu harus di hadapan, ya, di hadapan pejabat. Nah, banyak kejadian di dalam membacakan akta itu tidak ada pejabatnya. Nah, ini kalau menurut persepsi kita, wah paling-paling nanti menjadi akte di bawah tangan. Tapi ini di dalam persepsi dari penegak kita di dalam membuat akta otentik itu tidak benar. Ya, contoh umpamanya menghadap di hadapan saya, Sapran Notaris Jakarta. Lah, padahal saya nggak ada. Pada hari, tanggal, jam, pukul itu, posisi saya tidak ada. Yang namanya para pihak itu tidak bisa dibohongi nanti kalau di pengadilan. Apakah saudara menghadap notaris? Jawabnya tidak. Nah, atau menjelaskan suatu keterangan palsu. Nah, ini juga yang banyak sekali dilakukan. Makanya saya pada waktu membuat peraturan, ikut membuat PP terkait PPAT, ya, termasuk juga draft RUU PPAT. Seharusnya PPAT itu daripada banyak sekali pelanggaran, karena kita kan apalagi di Jakarta, wilayah kota Madia, ini pelanggaran banyak sekali dilakukan. Karena banyak, tidak hanya kita membuat akte, umpamanya saya Jakarta Selatan, bisa Timur, dan lain sebagainya. Atau ada notaris di luar kota Jakarta, umpamanya di Bogor, teken di Jakarta. Tapi di dalam aktenya dia sebutkan, untuk sementara seolah-olah para pihak itu berada di Bogor, padahal dia teken di Jakarta. Nah, ini juga suatu persoalan, ya. Makanya saya katakan tadi, kita jangan berpijak hanya kepada Undang-Undang Jabatan
tidak cakapnya pejabat yang bersangkutan yang sudah pensiun masih membuat akta, tapi tanda tangannya menggunakan PPAT. Nah, ini juga persoalan ya, itu karena dia pada waktu menghadap di hadapan sesuai tahapan itu di hadapan pejabat, ini tidak, atau dia melakukan di luar wilayahnya. Nah, ini kalau ada dispute hukum, masalah hukum menjadi suatu persoalan ya. Terus saya masuk saja, ini akte di bawah tangan ya, silakan saja, kita sudah biasa perbedaan akte otentik dengan akte di bawah tangan, tentunya bahwa kalau akte otentik itu di hadapan pejabat ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, sementara kalau akte di bawah tangan itu tidak di hadapan pejabat, tapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya terkait akta ini, baik akta otentik maupun akte di bawah tangan, ya, itu merupakan alat bukti tertulis, ya. Namun terdapat perbedaan hal keterlibatan pejabat umum, ya, dalam pembuatan. Jadi, lain juga ada perbedaan, ya, terkait dengan kekuatan pembuktian di pengadilan. Ini tentunya beda. Jadi kalau akte otentik itu akte yang sempurna. Jadi hakim nggak perlu lagi untuk dapat meminta bukti ya terhadap kekuatan dari akte otentik tersebut. Ini beda dengan akte di bawah tangan. Nah, jadi kira-kira itu ya pengertian akta ya. Nah, yang kedua mengenai palsu. Nah, di Indonesia ini terus terang ya, memang kita belum ada aturan yang ketat ya terhadap pemalsuan atau apa saja ya, apakah itu merek barang ataupun jenis-jenis barang ya, kita kadang-kadang susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, termasuk juga akta juga banyak yang juga palsu, ijazah palsu, sertifikat palsu, bahkan sekarang ada notaris PPAT palsu ya. Jadi tempo hari notaris PPAT palsu pernah dibawa ke kantor saya. Jadi pada waktu itu, nah, hal-hal yang begini, ini juga pembinaan kita saya yakin sangat kurang. Saya lihat kok masih ada di Jakarta, ada notaris PPAT palsu, kok nggak tahu. Kok masih ada notaris PPAT yang sudah pensiun, tapi masih praktek. Kok masih ada hal-hal terkait dengan biro jasa, sekarang ini sangat mengkhawatirkan, ya, yang mana pembacaan aktanya, setelah saya teliti, saya tanya ke yang bersangkutan, itu tidak dibuat, sebagian besar tidak dibuat di hadapan notaris ataupun PPAT. Nah, ini juga suatu persoalan ya. Jadi persoalan yang sangat mendasar. Jadi organisasi, jadi fungsinya itu sebenarnya lebih banyak ya ke lapangan ya. Bagaimana yang hakikinya supaya kaitan yang palsu-palsu ini supaya segera dicegah ya ataupun diberantas. Nah, ini akte palsu. Jadi akte palsu ini pendapat saya ya. Pendapat saya berdasarkan nanti silakan mendefinisikan sama kayak kita kalau mendefinisikan hukum ya. Silakan saya. Jadi akte palsu itu adalah suatu akte yang sengaja dipalsukan seolah-olah asli ya. Ingat ya, ada dengan sengaja ya. Baik berupa isi akta atau dengan menempatkan keterangan palsu atau tanda tangan palsu atau para pihak palsu, bahkan ada pejabat palsu, baik notaris palsu. Nah, apakah akta palsu ini perlu pembuktian nggak di pengadilan? Apakah tidak akte notaris ini? Nanti kita jelaskan. Saya pernah menjelaskan itu kepada majelis hakim bahwa ada beberapa akte yang itu palsu nggak perlu dijelaskan di pengadilan. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat. Saya lebih menyoroti ke Undang-Undang Jabatan Notaris ya, karena memang akta itu intinya perdataan ya. Nah, jadi di dalam notaris ini ya, dia merupakan suatu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
undang-undang lain. Nah, tadi sudah saya katakan, bagaimana kalau notaris itu tidak banyak karena dia sudah pensiun atau sedang cuti atau di luar wilayah jabatannya. Nah, ini kita masih beranggapan tidak berwenang ini kan masalah administratif. Belum tentu. Nah, ini makanya perlu kita jelaskan. Nah, juga ada akta, kalau kita lihat juga nanti saya jelaskan di dalam minuta dengan salinan. Itu tidak sesuai, ya. Nah, banyak juga di dalam pembuatan akta ini bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, ya. Nah, ini juga suatu persoalan ke depan, ya. Kalau kita dalam membuat akta ini tidak sesuai, ya. Pamannya orangnya sakit, ya. Tahu-tahu sidik jarinya diambil. Ada pertanyaan, ya. Kita banyak berdiskusi di medsos. Apakah bisa notaris itu menentukan orang ini sakit atau tidak? Dapat saya katakan bisa. Jadi pedoman kita untuk menentukan orang ini sakit atau cakap. Jadi kalau bahasa hukum itu cakap, ya, cakap atau tidak. Di samping masalah usia, ya, apakah dia sudah nikah sesuai undang-undang Jangan sampai nanti kita tanya, apakah benar Bapak ingin menjual rumah? Dia nggak nyambung, nggak jawab. Apakah benar Bapak sudah menerima uang pembayarannya? Dia nggak jawab, nggak nyambung. Tentunya ini kita anggap tidak cakap. Ya, jadi sangat jelas. Kita nggak perlu minta keterangan dokter bahwa yang bersangkutan itu sehat, tapi setelah kita ajak bicara, komunikasi dia nggak nyambung. Kita anggapkan tidak cakap. Jadi PPAT maupun notaris itu berwenang untuk menghentikan di dalam pembuatan akta tersebut. Jadi kita nggak boleh ambil sidik jarinya, ya. Ini sangat bahaya sekali, ya. Kalau orang yang sudah tidak cakap, kita ambil sidik jarinya, nggak boleh. Atau juga dibuat tanggal mundur. Pamannya mereka masih hidup, nah diambil sidik jarinya hari ini sudah mati, tanggalnya dibuat tanggal yang dia masih hidup. Nah, ini juga hati-hati, ya. Jadi akte itu tidak hanya akte palsu, tapi kita juga di dalam hal tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang lainnya, ya. Ini juga hati-hati. Saya juga menyoroti tentang akta notaris. Jadi akta notaris itu di dalam pasal 1 angka 7 itu dibuat di hadapan. Nah, ini banyak sekali notaris di dalam membacakan ya, di dalam tanda tangan akta itu tidak di hadapan. Nah, artinya ini tidak sesuai dengan pasal 1320 kausa yang halal, ya. Kausa yang halal itu artinya sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dan ini juga bisa menyebabkan akte ini menjadi akte palsu. Contoh, di dalam akte kita sebutkan menghadap di hadapan saya Sapra notaris di Jakarta, ya. Nah, padahal yang bersangkutan tidak menghadap di hadapan notaris. Apakah ini enggak namanya memberikan keterangan palsu dalam akte otentik? Nah, ini juga yang menjadi perhatian, ya. Jadi jangan hal itu disepelekan. Saya pernah ada notaris karena waktu itu diminta oleh si pembeli, dia mau tanda tangannya itu dengan notaris si pembeli, ya, PPAT pembeli, jual belinya. Nah, sementara si penjual pengennya di kantor saya. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, silakan tanda tangan di PPAT pembeli. Nah, tapi si penjual tetap nggak mau. Saya mau tanda tangan di kantor sini. Nah, akhirnya udah diikutin lah tanda tangan di kantor saya. Nah, saya pikir notaris yang tanda tangan di kantor saya itu karena objeknya Jakarta Selatan, dia adalah notaris Jakarta Selatan. Nah, pada waktu selesai dibacakan akta, ditangani selesai, saya tanya kepada PP, kenapa awal akta nggak dibacakan? Padahal yang namanya awal akta itu wajib hukumnya. Nggak boleh tidak dibacakan. Karena itu menentukan terkait dengan kewenangan, aturan undang-undang.
juga mengenai lokusnya, tempus. Ini sangat penting sekali, ya. Nah, kalau itu nggak dibacakan, nggak sah akta otentik tersebut, ya. Bahkan bisa menjadi berdampak tadi saya katakan, ya. Kalau ada masalah hukum bisa menjadi akte palsu. Kenapa? Jadi setelah saya tanyakan kepada PPAT tersebut, rupanya dia bukan PPAT Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, tapi dia di luar Jakarta. Saya katakan, ya, ini akte sini nggak benar. Jadi silakan tanda tangan di kantor yang bersangkutan. Tapi saya katakan PPAT ini nggak bisa tanda tangan selatan. Nah, hal-hal yang begini banyak dilakukan. Nah, sepanjang dia tidak ada masalah, mungkin aman-aman saja. Tapi begitu ada masalah hukum, ini menjadi masalah, ya. Nah, ini juga hati-hati, ya. Ini banyak itu. Nah, selanjutnya saya masuk ke dalam minuta akta. Ini juga banyak persoalan, ya. Jadi minuta akta itu adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, disimpan sebagai protokol notaris. Jadi minuta akta itu asli akta dan dia dibuat, ya, dibuat, ya, bukan dikeluarkan loh, beda. Kalau salinan dia sifatnya dikeluarkan, artinya kita boleh mengeluarkan lebih dari sekali, tapi kalau minuta nggak boleh. Jadi dia hanya sekali, ya. Nah, pertanyaannya di lapangan, minuta itu tidak sama dengan salinan akta. Nah, ini banyak, ya. Makanya kita tolong nanti di dalam membuat jangan sampai nanti copy paste dan lain sebagainya, kan akte itu juga palsu, ya. Nah, bagaimana kalau minuta akte, ya, tidak pernah ditandatangani para pihak, tahu-tahu salinannya ada. Ini banyak. Bagaimana kalau minuta akte, ya, tidak ada di dalam protokol notaris, ya. Nah, itu. Bagaimana kalau ada salinan tidak ada minutanya? Ini pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, makanya kita dapat buktikan. Jadi kalau ada salinan akta, ya, minutanya itu tidak pernah ditandatangani para pihak, tidak pernah dibuat oleh notaris, ya. Jadi ingat, ya, tidak pernah ditandatangani para pihak, tidak pernah dibuat oleh notaris, tidak ada di dalam protokol notaris ataupun PPAT, maka dapat dikatakan salinan itu palsu. Apalagi kalau salinan yang dikeluarkan itu nomor tanggalnya setelah dicek di protokol notaris tersebut beda. Katakanlah nomor tanggalnya itu di dalam akte di PPAT itu adalah akte jual beli di salinan. Nah, sementara di protokolnya akte yang lain. Itu palsu. Apakah ini perlu masih mendapat keputusan dari pengadilan untuk menyatakan palsu? Saya jawab tidak perlu. Kecuali kalau umpamanya ada salinan, ya, salinan itu dikeluarkan oleh notaris atau PPAT, tapi minutanya nggak pernah ditandatangani para pihak. Apakah ini ada? Ada. Saya juga sering, bahkan saya pernah jadi saksi ahli terkait ini. Nah, maka ini perlu ada pembuktian di pengadilan. Jadi ada suatu hal yang sangat beda. Makanya di dalam protokol notaris itu atau PPAT ini sangat penting sekali, ya. Jadi jangan sampai ini suatu menjadi masalah, ya. Saya waktu menjadi ketua MPD pernah, jadi ada notaris, jadi minutanya, protokolnya itu nggak jelas, ya. Jadi banyak sekali akte-akte itu minutanya nggak ada, bahkan ada ratusan, bahkan ribuan itu akte itu nggak ada. Nah, apakah ini hilang atau bagaimana? Nah, ini juga hati-hati karena yang namanya protokol ini merupakan aset negara, ya, jadi bukan punya kita, ya. Nah, jadi saya katakan di sini
minuta akta itu dengan para pihak, saksi, dan notaris. Dan ini merupakan bagian dari protokol notaris. Nah, menjadi kewajiban notaris untuk menyimpan minuta ini ini sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita untuk mengecek apakah salinan itu asli atau tidak, minta keterangan dari notaris. Tentunya notaris harus mengecek di dalam protokolnya ya, apakah minutanya ada atau tidak. Jadi ini sangat penting. Makanya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sangat jelas ya, ditentukan di dalam pasal 16 ya. Pasal 16 ini hal yang sangat penting. Jadi notaris itu harus jujur ya, dia harus amanah ya. Jadi seksama dan mandiri. Nah, yang paling penting adalah membuat akte dalam bentuk minuta akte. Jadi jangan sampai ada salinan minutanya tidak ada. Ini menjadi salinan palsu. Nah, sudah itu juga yang juga tidak kalah pentingnya kan salinan. Jadi banyak ya, kadang-kadang ada para pihak yang nggak pernah dia mendapatkan salinan. Nah, ini juga ini penting juga ya. Jadi jangan sampai nanti nggak mendapatkan salinan. Nah, juga diatur juga di dalam huruf M ya, pasal 16 ya, huruf M ini membacakan ya, harus membacakan di hadapan minimal 2 orang saksi, bisa juga lebih atau 4 orang terhadap akte-akte wasiat ya di bawah tangan. Nah, jangan sampai nanti apakah akte ini dibacakan atau tidak. Memang boleh akte itu tidak dibacakan, tapi awal akte tadi wajib ya. Sepanjang itu ada permintaan dari para pihak. Itu nanti kita cantumkan di dalam akhir akta. Tapi kalau tidak ada permintaan, kita bacakan, ini nanti perjanjian bermasalah ya. Dianggap dia tidak sepakat ya. Nah, ini juga yang kita harus hati-hati ya. Nah, jadi intinya itu salinan akta notaris juga harus sama dengan minuta. Jadi jangan sampai nanti ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan ini juga bisa menyebabkan akta itu juga menjadi akta palsu ya. Ini juga yang harus menjadi perhatian. Nah, bagaimana untuk mengecek apakah minuta asli atau tidak ya? Ini jelas kalau kita untuk mengeceknya adalah kita minta keterangan dari notaris ya secara resmi dan notaris mengecek di dalam protokol. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, jadi kalau umpamanya ada salinan akta tersebut ya di dalam protokol tidak ada, bahkan para pihak tidak pernah membuat, bahkan notaris tidak pernah para pihak tidak membuat minuta, ini masuk yang namanya ke dalam akta palsu ya. Nah, jadi di sini tadi saya katakan perlukan pembuktian pengadilan, jawabnya tidak perlu ya, tidak perlu karena akta autentik tersebut ya sejak awal tidak pernah dibuat, tidak pernah dibacakan, tidak pernah ditandatangani oleh para pihak, saksi maupun notaris, akte palsu ya. Nah, bagaimana terkait dengan akibat dari akte palsu ini? Nah, ini juga yang banyak sekali penegak hukum ya. Jadi penegak hukum dia langsung menggunakan KUHP. Padahal kalau kita jabatan notaris ya, itu ada dalam pasal 50 KUHP, barang siapa menjalankan perintah undang-undang tidak dipidana. Juga ada di dalam jurisprudensi, beberapa jurisprudensi dari pelaku kadang-kadang. Nah, makanya kita hati-hati sekali ya. Jadi hati-hati sekali, ini gampang sekali kita dikenakan pasal 264 ya, terkait dengan pemalsuan terhadap akte otentik ya. Seolah-olah ini barang siapa yang dengan sengaja memakai. Nah, dengan sengaja memakai ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita nggak sadar. Contoh, menghadap di hadapan saya, Sapran Notaris Jakarta. Nah, sementara saya tidak menghadap,
ya, notarisnya tidak ada. Bahkan dikatakan kalau dia tanda tangan di luar kota, ya, seolah-olah si para pihak itu berada di wilayah PPAT tersebut. Lah padahal dia tanda tangannya di Jakarta. Nah, ini juga bisa menempatkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik. Nah, ini bisa masuk ya, baik itu di dalam pasal 264, juga di dalam pasal 266, bahkan bisa masuk di dalam pasal 55. Nah, ini juga yang harus kita hati-hati ya. Bahkan kita bisa dapat juga gugatan perdata ya, perbuatan melawan hukum. Nanti ada terkait dengan ganti rugi. Nah, makanya ini harus betul-betul dipelajari ya. Tidak hanya kita berpedoman kepada KUH Perdata saja, apa namanya itu Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan PPAT saja, tapi juga KUHP pidana, KUHP, termasuk juga undang-undang pidana yang lainnya, termasuk tipikor, termasuk undang-undang lainnya, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi ini yang banyak sekali apa namanya digunakan ya, digunakan oleh penegak hukum dari pasal 263, 264, 266, 372, 374, pasal 55 ya, sehingga kita terkait dengan akta-akta palsu ini menyebabkan kita terkena masalah hukum. Nah, itulah sekali lagi gunanya kita sharing ilmu, ikut webinar ini, dan yang paling penting adalah kepada organisasi itu tujuannya adalah antara lain melindungi maupun membina anggota. Jadi bagaimana supaya anggota itu tidak ada masalah hukum. Saya kira itu sedikit penjelasan saya terkait dengan akta palsu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kita diskusi dengan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sofwan Sofyan atas pemaparan materinya, pembelajaran. Kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari pengalaman-pengalaman beliau, terutama ketika berada di persidangan atau sebagai seorang saksi ahli. Baik, kita memasuki sesi yang kedua. Apabila sahabat ada yang ingin bertanya, bisa dengan raise hand atau mengetik di room chat. Silakan, saya persilakan apabila ada yang ingin bertanya. Tadi sahabat Stella, silakan. Bisa di-unmute langsung menyampaikan Ya, pertanyaannya baik. kepada Pak Sapran. Terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Rita Armi. Baiklah, selamat sore Bapak Dr. Syafran Sofyan. Nah, saya ingin bertanya, di sini permasalahan kita kadang datang dari perbankan, apakah karena sistem-sistem cyber elektronik yang telah berkembang sekarang, Pak? Karena kan sistem elektronik ini terkadang memang bisa menutupi hal-hal ini. Makanya apakah karena sistem cyber ini, oleh karena itu Undang-Undang ITE patut diperkuat kembali, ataukah memang Undang-Undang Notaris ataukah PPAT yang mau diperkuat dengan kata-kata adanya tambahan tentang hal-hal elektronik seperti hal itu. Karena hukum elektronik kan pasti sudah semakin berkembang di dalam revolusi 4.0 ini. Saya ingin bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Sapran, bisa langsung. Kita tidak bisa memungkiri ya, sekarang ini sudah eranya IT ya, eranya elektronik. Nah, makanya kita juga di dalam akte ini ya, jangan sampai kita mengikuti, katakanlah ya, mengikuti sistem elektronik kalau di dalam undang-undang kita atau di dalam peraturan notaris maupun PPAT itu belum mendukung. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, memang ke depan ya, supaya produk peraturan perundang-undangan terkait dengan notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, PP 24 tahun 2016, termasuk
mengikuti dengan tren elektronik sekarang ini. Nah, sekarang ini saya kira masih belum. Nah, kaitan dengan elektronik juga kita agak hati-hati juga sekarang. Sekarang banyak sekali, terutama masalah tanah. Kadang-kadang dimanfaatkan oleh mafia-mafia tanah ini sangat luar biasa, ya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian juga. Contoh ngecek sertifikat. Sekarang ini ngecek sertifikat online. Nah, sementara sertifikatnya sendiri kadang-kadang kita nggak tahu apakah sertifikat itu bermasalah atau palsu atau tidak. Nah, ini juga yang harus hati-hati. Tapi intinya ya terkait dengan sistem cyber ini, sistem online ini, kita juga yang pakai akte notaris, peraturan undang-undang jabatan notaris, terkait juga dengan KUHP, ini juga harus kita, sehingga apapun mau sistemnya ya yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Sekarang umpamanya pendaftaran APHT kita kan menggunakan online ya, pendaftaran fidusia menggunakan online. Nah, apakah objeknya itu katakanlah fidusia itu umpamanya tidak ada atau umpamanya dijaminkan double dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus bisa-bisalah di dalam mensikapi itu, di dalam membacakan akte, di dalam membuat pernyataan ya, atau kita di dalam memastikan itu ya. Jadi kita harus meminimalisir. Karena apa? Karena kita harus jelaskan ya kepada penegak hukum bahwa sebagian besar akte kita ini akte partai, ya, akte kehendak pihak. Jadi kita bukan pihak. Nah, jangan sampai nanti kita ada masalah kepada para pihak, kita dilibatkan. Nah, ini juga yang harus juga hati-hati. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Bapak Dokter. Terima kasih sahabat Stella, terima kasih Pak Syafran. Apabila sahabat masih ada yang ingin raise hand bertanya, saya persilakan. Sementara Pak Admin silakan, ada pertanyaan di room chat bisa bantu ditampilkan. Pak Sapran dari sahabat Ummah Diah Khairunisa. Nomor aktenya yang palsu, apakah yang dimaksud begitu Pak Sapran? Kalau pajak-pajaknya yang palsu, bagaimana Pak Sapran? Banyak juga. Jadi kemarin saya juga sebagai saksi ahli pajak itu PPh nilainya tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau sampai itu bisa lolos, ya, dan itu yang membayarkan katakanlah bukan kan pajak itu kan bisa dibayarkan oleh para pihak ya. Contohnya BPHTB, PPH ya. Nah, itu bukan kesalahan kita. Makanya kita harus jelas ya di dalam tanda terima, di dalam pembuktian. Suka itu ada masalah, bisa langsung, bisa juga di kemudian hari ketahuan ya. Nah, jadi itu terkait pajak ya. Nah, cuman yang jadi banyak masalah ke kita ini adalah bukan masalah pajak yang kadang-kadang langsung imbas kepada itu terkait dengan adanya figur, adanya KTP yang dipalsukan, adanya KKK palsukan. Nah, kita harus, tadi saya katakan, kita di dalam membuat akte ini, kita juga harus mengamankan diri kita juga, jangan sampai nanti ada masalah. Jadi bagaimana membackup, membuat suatu akte itu yang aman, tidak hanya bagi para pihak, tapi juga bagi jadi itu. Baik, terima kasih Pak Sapran. Next Pak Admin, Pak Sapran dari sahabat Nepi. Bagaimana kiranya kalau di lapangan memang suka ada di antara rekan notaris yang saling memberi akta? Kan memang otomatis menghadapnya di notaris yang memberi akta. Bagaimana solusinya Pak Sapran?
kita agak hati-hati ya. Jadi begini, kalau katakanlah APHT ya, kita boleh umpamanya APHT-nya kita yang diminta APHT-nya PPAT setempat, tergantung di objeknya, itu boleh. Nah, yang agak hati-hati kalau ada saya katakan ada di Surabaya, tapi ditandatangani di Jakarta. Nah, menyebabkan nanti akte itu bisa palsu atau menempatkan keterangan palsu yang dilakukan oleh PPAT sendiri, ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sapran. Next Pak Min. Pak Sapran dari sahabat Mary. Sekarang ini banyak sekali penyedia jasa pembuatan akte-akte notaris maupun akte PPAT. Nah, ini bagaimana pertanggungjawaban dari notaris maupun penyedia jasa tersebut, Pak Sapran? Kemudian bagaimana organisasi maupun majelis pengawas menyikapi hal ini? Bagaimana status aktanya, Pak Sapran? Sebenarnya jasa itu ya silakan aja ya. Walaupun bagi saya yang banyak merusak jasa itu adalah seolah-olah dia pertama mengobral terkait dengan tarif ya, tarif. Nah, ini kan menyangkut tentang harkat martabat jabatan notaris maupun PPAT. Nah, ini kan mestinya tugas dari organisasi ya untuk menegur bahkan bisa menindak ya terhadap hal yang seperti ini. Nah, yang kedua ini juga kutip kan notaris PPAT. Kadang-kadang semua akte itu yang dia sudah buat ya, dibacakan oleh karyawannya bukan di hadapan notaris atau PPAT. Nah, itu yang menjadi ya. Jadi dia tidak di hadapan dari notaris PPAT itu. Sehingga PPAT atau notaris yang dipekerjakan itu tinggal tanda tangan minuta yang sudah ditandatangani. Nah, ini persoalan-persoalan, banyak masalah di kemudian hari. Nah, masyarakat dia banyak nggak paham, nggak penting kalau dia bikin PT, bikin badan hukum tapi kalau ada masalah akan di hal yang begini yang menjadi persoalan di biro jasa. Nah, memberikan banyak puluhan di dalam biro jasa. Ya. Sekarang jasa tidak hanya di bidang bidang badan hukum, tapi juga ada di bidang PT ya, maksud saya PPAT. Ya. Nah, jadi ini sudah banyak. Nah, ini juga yang harus kita waspadai. Jadi yang jadi persoalannya adalah betul di dalam pembuatan akte tersebut tidak sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu. Terima kasih, Bang Safran. Next, Pak Min. Pak Min. Ya, dari sahabat Sandy, Pak Sapran. Selamat siang. Jika saya bertanya, jika para pihak mengetahui bahwa tanda tangan di luar wilayah jabatan notaris karena para pihak bisa berkumpul di luar wilayah notaris. Apakah para pihak juga termasuk orang yang turut menyetujui keterangan palsu tersebut, Pak Sapran? Kenapa salah satu pihak bisa melaporkan kepada penegak hukum, Pak Sapran? Ya, tadi saya katakan ya,
para pihak itu masyarakat ya umumnya belum tentu dia paham bahwa di dalam pembuatan akte otentik itu harus dihadapkan oleh notaris atau PPAT. Dan di dalam pembuatan akte itu PPAT notaris itu harus berwenang, ada wilayah jabatannya. Kan pada umumnya mereka nggak paham, nggak tahu. Nah itu. Jadi yang jelas yang jadi masalah nanti aktenya. Aktanya itu kalau ada masalah dilaporkan bahwa ada keterangan ataupun akte tersebut tidak benar, jadi merupakan akta palsu, ya. Yang saya katakan tadi, umpamanya dia sebut menghadap di depan saya, notaris di Jakarta, padahal dia tanda tangan tidak di Jakarta atau sebaliknya. Nah, dan juga dari segi kewenangan dia tidak berwenang karena di luar wilayahnya melanggar pasal 17. Nah, syarat sahnya perjanjian ini kan ya kausalnya nggak halal, ya, jadi bertentangan. Nah, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ini kan sanksinya cuma sanksi administratif, tapi di penegak hukum beda, ini bisa masuk ke ranah pidana. Itu persoalannya. Masih ada, silakan Pak Admin. Apabila masih ada pertanyaannya agar ditampilkan. Dari sahabat Ferianti, Bang Sapran, bagaimana jika notaris membuat ikatan jual beli setelah 5 tahun kemudian pihak penjual meninggal? Salah seorang dari ahli waris menuntut pembatalan akte dengan alasan orang tua almarhum tidak pernah melakukan penandatanganan minuta dan tidak hadir di kantor notaris tersebut. Untuk membuktikannya, polisi melakukan laboratorium kriminal lab krim terhadap tanda tangan dan sidik jari almarhum dan berbeda dengan tanda tangan dan sidik jari almarhum yang sebenarnya. Pertanyaannya apa? Halo, Mbak. Pertanyaannya apa, Mbak? Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, dapatkah notaris menjadi tersangka melanggar 263 ayat 3 KUHP, Pak Sapran? Terkait apa dia kena pasal itu? Karena ahli waris mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah menandatangani akte tersebut dan setelah dilakukan lab krim memang terbukti tanda tangannya berbeda. Baik. Jadi saya katakan begini ya. Kita di dalam membuat akte otentik, akte notaris maupun PPAT, yang pertama kita sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris atau PPAT, ya. Jadi harus dihadapkan, harus dibacakan, dan bukti-bukti dokumen itu kita minta yang asli, ya, yang asli. Bahkan kalau di akte notaris sekarang ada sidik jari, ya. Nah itu dilakukan dulu. Prosedur maupun dalam peraturan dokumen itu kita lakukan dulu. Nah, kalau nanti di kemudian ada suatu keterangan atau dokumen yang dimasukkan dalam akte otentik itu palsu, umpamanya figur, dia menggunakan figur, sehingga sidik jarinya beda dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Makanya kita sering-sering meminta kepada pemerintah supaya PPAT notaris itu diberi akses. Jadi dapat segera untuk mengecek semua dokumen-dokumen itu apakah asli atau tidak, ya. Kita harus punya akses. Walaupun sekarang sudah ada, tapi masih sebagian masih susah, ya. Nah, kalau itu kita sudah prosedur dan semua ketentuan sudah kita lakukan, kita untuk dikatakan kena 263 ini sangat belum sampai katakan sangat kecil ya. Tapi kalau kita memang mengetahui bahwa orang itu memang nggak benar, ya, dokumen yang disampaikan nggak benar, kita melakukan, kita bisa kena 264 malah, ya. Bahkan kita bisa kena pasal-pasal yang lainnya, perbuatan melawan hukum, PMH, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Sapran. Next Pak Admin, masih ada?
Pak Safran dari sahabat Mamik. Mbak Mamik langsung nanya ya Mbak Mamik, saya unmute. Ini suruh nih kalau Mbak Mamik. Silakan Mbak Mamik, selamat sore. Selamat sore, Pak Safran. Salam sehat selalu, luar biasa. Silakan Pak, Mbak. Ini nggak dengar suaranya nih. Tidak ada suaranya? Udah terdengar, silakan. Terdengar ya? Ya. Selamat sore. Saya yang udah lama nggak dengar suara. Mas Dr. Ferry, terima kasih. Saya nebeng belajar kali ini. Luar biasa, berbagi amal. Pak Safran, di depan, Ya, tadi Bapak kan Ya. sampaikan, memang begitu banyak notaris sekarang. Kadang-kadang kita itu kalau menerima salinan, itu kesulitan untuk ngecek klarifikasi. Apakah benar misalnya akta ini dibuat oleh Mas Dr. Ferry. Mas Dr. Ferry ditanya di telepon, waduh Mbak Mami itu tahun entah berapa, saya mesti cari lagi, sehingga akhirnya kesulitan untuk memverifikasi. Ketika itu kemudian kita pakai untuk dasar misalnya kuasa, ada ikatan jual beli kuasa untuk ditingkatkan menjadi suaranya ikatan jual beli dan putus. balik nama. Ternyata kemudian hari diketahui bahwa proses penandatanganan akta itu tidak benar. Mungkin sama dengan pertanyaan yang sebelumnya sepertinya. Bagaimana posisi notaris yang membuat ini, Pak? Karena sekarang trennya itu selain pidana, juga kalau dulu itu notaris selalu turut tergugat, tapi akhir-akhir ini selalu menjadi tergugat kesekian, yang secara bersama-sama harus bertanggung jawab bersama-sama dengan para tergugat yang lain. Gimana ini, Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, dengan gagah berani ketika ada sosialisasi di Jawa Timur, itu dari Polda sampaikan, polisi tugasnya seperti menyusun puzzle, sehingga untuk membuat perkara ini agar terang benderang, maka diperlukan kehadiran notaris. Jika notaris yang dipanggil oleh MKN tidak disetujui, maka instruksi internal dari mereka itu MKN akan dipanggil. Jika MKN tidak bersedia hadir untuk dipanggil secara patut, maka MKN akan dijemput secara paksa. Sesungguhnya kalau kita menjalankan secara benar, SOK nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita kan juga grogi juga, Pak, untuk memenuhi panggilan itu, karena kadang-kadang kan bisa juga digiring-giring ke K55 dan seterusnya. Terima kasih, baik. itu saja. Yang pertama tadi suaranya putus-putus ya. Yang bisa diulangi sedikit nggak? Baik. Poinnya aja. Yang pertama. Poinnya, PPAT menggunakan salinan notaris lain sebagai dasar untuk pembuatan hibah atau jual beli atau akta hak tanggungan. Kemudian belakangan diketahui bahwa ternyata proses pembuatan akta di notaris yang bersangkutan itu tidak benar. Misalnya pegawainya saja yang hadir kepada yang bersangkutan untuk tanda tangan. Nah, celakanya di rumah itu tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, tapi dipalsu oleh orang yang ada di rumah itu. Bagaimana posisi kita sebagai PPAT yang melaksanakan penandatanganan APHT atau jual beli berdasarkan salinan yang kita terima dengan kondisi seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Baik, Mbak Mami ya. Udah lama suaranya nggak kedengar nih. Jadi terkait dengan kita bikin APHT berdasarkan SKMHT, kita memang harus, kan notaris itu kan harus saksama ya. Jadi harus hati-hati. Kalau di perbankan juga ada prinsip 5C ya, 3P. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus kita pegang sebelum kita membuat akta. Contoh, KMHT, biasanya ada kuasa menjual dan lain sebagainya. Apalagi kalau kuasa menjual itu dibuat oleh warisan, ya, ahli waris. Kita harus betul-betul menanya kepada notaris yang bersangkutan, yang membuat itu. Pertama, Nah, yang kedua, apakah di dalam pembuatan akta itu sudah dilakukan secara sempurna atau tidak? Biasanya yang banyak itu adalah kuasa yang dilakukan
oleh ahli waris. Saya banyak sekali ya permintaan dari pihak penegak hukum. Jadi setelah banyak di dalam tanda tangan dari ahli waris itu tidak sesuai, ya, bahkan dipalsu. Sendiri nggak tahu, malah dia memasrahkan kepada karyawan. Nah, bagaimanapun itu tanggung jawab notaris ya. Kalau umpamanya ada tanda tangan ataupun sidik jari yang tidak benar. Nah, makanya kita ini harus hati-hati ya, harus hati-hati untuk mengecek. Sebab kalau umpamanya akta awalnya itu tidak benar ataupun palsu, maka akta yang kita buat juga menjadi bisa dikatakan batal. Nah, ini satu persoalan. Tapi apakah ini masuk ke pidana atau enggak kita? Nah, masalah pidana kan terkait juga dengan mens rea. Apakah kita sudah melakukan prosedur yang benar atau belum? Contoh umpamanya, kita juga di dalam membuat APHT ataupun jual beli, apakah sertifikat itu sudah kita cek belum? Kita nggak bisa, oh notaris sebelumnya sudah ngecek, masa kita ngecek lagi? Harus, kita wajib untuk ngecek. Yang kedua, kita juga wajib menanyakan, bila perlu minta cover note, ya, minta cover note, minta keterangan tertulis terhadap notaris yang membuat akte sebelumnya itu. Nah, kalau prosedur-prosedur, kalau sampai umpamanya ditetapkan sebagai menjadi, katakanlah kalau ini pidana menjadi tersangka, ini bisa kita peradilankan, kita uji nanti ya. Nah, inilah tugas dari MKN ya. MKN dalam hal ini, jadi MKN itu sebenarnya dia bukan untuk membela notaris, bukan ya, tapi dia harus melihat apakah di dalam akta itu ada unsur pidana atau tidak ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang kedua terkait dengan ada statement dari Polda mungkin atau Polres ya Jawa Timur yang menyatakan statement seperti ini. Wah, ini saya katakan ini statement yang sangat menyimpang ya, sangat bertentangan dengan undang-undang, khususnya undang-undang jabatan notaris. Kenapa? Karena kalau umpamanya sudah ditolak oleh MKN, dia nggak bisa memanggil MKN tersebut ya, karena MKN itu menjalankan perintah undang-undang ya. Jadi pasal 66 itu sangat jelas. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, banyak sekali notaris sudah ditolak oleh MKN, dibuat surat lagi berkali-kali, sampai 2 kali, 3 kali. Nah, makanya itu perlu untuk organisasi melakukan suatu kesepahaman ya, bagaimana terhadap akte-akte tersebut. Ini juga sangat penting. Contoh seperti saya sering kadang-kadang karena kita dekat, umpamanya ada permintaan dari pihak penegak hukum terkait akta yang kita buat. Kalau saya jelaskan, udah nggak perlu persetujuan MKN, silakan datang ke kantor tapi. Nah, itu kita jelaskan. Nah, cuman nanti ada masalah juga. Rahasia ini kalau kita langgar itu bisa kena pasal di dalam KUHP ya. Pasal 322 ya, KUHP. Nah, itu juga hati-hati. Jadi persetujuan MKN itu sebenarnya untuk menghindari kita juga. Kalau nanti ada terkait dengan rahasia, kita sudah terbebaskan. Jadi saya simpulkan kalau keputusan dari Kepolisian Jawa Timur ini keputusan yang tidak benar menurut saya. Bahkan ini bisa kita laporkan kepada Propam ya, Mabes Polri. Terkait dengan tarik. Mohon izin saya sambung ya Pak Safran sekalian mumpung Ya, silakan. bertemu di sini. Jadi ada dalam suatu kasus saya pernah dipanggil, akta saya mau diperiksa. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan hukum yang dilaporkan di sana. Di sana itu laporan tanda tangan palsu, tapi di akta saya yang bersangkutan itu tidak ada di saya, tapi di notaris lain. Tapi karena ada kaitannya, maka saya dimintai keterangan.
2 kali saya dipanggil untuk diperiksa, 2 kali dibalas tidak disetujui. Akhirnya pada kedatangan ketiga kalinya penyidik datang dengan membawa penetapan pengadilan. Bu Mami, 2 kali Anda saya periksa tidak dapat persetujuan. Hari ini saya datang kepada Anda untuk menyampaikan surat sita. Jadi minuta disita, Pak. Sampai hari ini belum pulang. Terus saya sampaikan ke MKN. Setelah saya sampaikan ke MKN, Pak, saya mendapatkan surat ini dari penyidik. Bagaimana sikap saya sama MKN? Dipersilahkan untuk diserahkan. Apa? Iya. Han? Kenapa? Suaranya hilang. Halo? Han? Ya. Suaranya hilang nih. Suaranya hilang. Jangan kamu ganggu dulu, suaranya hilang. Apa ini yang mati? Hilang suaranya. Silakan Mbak Mami, barangkali bisa bantu diulang. Baik. Ketika notaris dipanggil, kemudian oleh MKN tidak mendengar. Terdengar suara saya, Pak Safran? Nggak ada. Suara Bapak jelas. Nah, ada. Maaf, ini suaranya kok putus ya? Perlu bergeser dari tempat Bapak itu. Iya. Bisa saya jawab ya, saya udah nangkap tadi. Iya. Jadi perbuatan dari kepolisian ini kalau menurut saya sudah abuse of power ya. Jadi nggak boleh dia menggunakan itu. Dan juga pengadilan juga berdasarkan penyitaan itu dasar-dasar buktinya apa, ya, memberikan penyitaan terhadap akte itu. Itu kan harus ada prosesnya. Jadi melalui apa dulu? Melalui penyelidikan dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini seolah-olah kita sudah sebagai tersangka. Tiba-tiba kok akta kita disita. Nah, terhadap penyitaan ini sebenarnya kita bisa melakukan pra-peradilan terhadap penegak hukum itu. Itu yang kita lakukan. Nah, organisasi dalam hal ini tentunya harus membackup hal-hal seperti ini. Jadi jangan diam saja. Seperti itu. Saya pernah ya, ada rekan kita tempo hari di Jawa Timur, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jawa Timur. Kita tarik ke Wasidik, ke Mabes Polri. Kita gelar ulang lagi. Ya alhamdulillah bisa bebas. Artinya banyak cara ya. Tapi kadang-kadang banyak rekan kita notaris, mungkin kalau Mbak Mami udah banyak inilah relasi ataupun teman ya. Tapi banyak sebagian besar mereka nggak tahu mau ngadu kemana. Nah, makanya inilah tugas dari organisasi untuk menjembatani hal seperti ini. Sebenarnya dengan penegak hukum itu kuncinya adalah koordinasi ya. Kalau kita koordinasi baik, ya mudah-mudahan bisa. Karena saya hampir setiap minggu ya, kita selalu berkomunikasi. Mereka biasanya sering datang ke kantor. Jadi kadang-kadang komunikasi ini yang harus kita jembatani. Nah, juga kepada MKN. MKN itu kan banyak unsurnya ya. Bahkan ada perwakilan dari kepolisian. Nah, seharusnya unsur dari kepolisian itu yang harus diberitahu. Termasuk juga unsur dari pemerintah. Nah, sehingga mereka kan biasanya ada rapat ya antara Kapolda sama Kakanwil sama unsur-unsur yang lain. Nah, inilah case-case seperti ini supaya tidak terulang lagi. Saya beberapa kali dipanggil MKN, kita jelaskan kepada MKN, kalau semua orang boleh untuk melapor ya ke polisi, boleh. Tapi kalau umpamanya yang dia dilaporkan itu tidak ada hubungan dengan akta kita,
dia juga bukan pihak, dan dia juga tidak pernah taken di dalam akta kita, lah apanya yang dilaporkan? Jadi harus dibedakan, si A ini menjalankan profesi notaris, membuat akta, apakah dia melakukan tindak pidana biasa. Nah, kalau seorang notaris melakukan tindak pidana biasa di luar akta, memang nggak perlu persetujuan MKN. Nah, inilah tugas-tugas ini yang harus ditegakkan. Termasuk juga MPD. Makanya saya katakan, kok ada notaris palsu? Lah, sekarang ngapain aja MPD? Termasuk juga ada notaris yang sudah pensiun, PPAT, masih menjalankan jabatan. Nah, ini bagaimana ini? Nah, penegakan-penegakan hukum begini, pembinaan dan lain sebagainya, seharusnya bisa dilakukan. Ya, seperti itu. Masih ada lagi? Cukup. Ya. Baik, terima kasih Pak Sapran, terima kasih Mbak Mami. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi yang masih ada Pak Admin, silakan bila ada. Barangkali 2 buah lagi Pak Sapran. Boleh, silakan. Dari sahabat Francisco, sanksi apa yang dapat diberikan terhadap notaris yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU JN, Pak Sapran? Ya, kalau di UJN kan sanksinya administratif. Itu aja. Cuman kan yang jadi persoalan kan yang saya tegaskan tadi, kita tidak hanya melihat UJN saja ya. Karena di UJN ini memang harus ada segera direvisi. Pertama saya katakan, sanksi pidana itu nggak ada di UJN. Jadi notaris itu bisa dipidana, seharusnya ada hal-hal yang harus ditegaskan. Saya sudah membuat disertasi ya terkait syarat-syarat untuk mempidana notaris. Jadi apakah notaris bisa dipidana? Jawabnya bisa, tapi nggak gampang karena dia melakukan suatu menjalankan jabatan pejabat umum, menjalankan perintah undang-undang, ya. Nah, tapi kalau ini nggak diatur, udah otomatis dari penegak hukum dia menggunakan kacamata sendiri atau menggunakan KUHP. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Sapran. Next, penghabisan Pak Admin. Dari sahabat Dio, pernah terjadi Pak Sapran kasus salah satu pihak mengelak dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah tanda tangan akta. Bagaimana solusi Pak untuk menghindari dan melindungi notaris PPAT apabila di kemudian hari terdapat pihak yang melakukan hal tersebut, Pak Sapran? Maksudnya para pihak tidak pernah tanda tangan akta untuk menghindari melindungi notaris PPAT apabila kemudian terdapat pihak yang. Jadi begini, jadi PPAT itu di dalam membuat akta itu harus di hadapan, ya. Dan kita harus memastikan dokumennya itu asli dan benar. Bahkan kita lihat juga dari identitas yang lain kalau kita ragu, ya. Jadi kita untuk menghindari seperti itu, ya. Jadi supaya tidak ada persoalan kasus di kemudian hari. Jadi seperti itu. Baik, Pak Sapran, kita sudah dari pukul 15.20 sampai dengan sekarang 16.44. Sudah banyak raise hand juga sudah dijawab. Mbak Mami kiranya mendapatkan sedikit solusi di webinar singkat kita pada sore hari ini. Pak Sapran, kami mengucapkan terima kasih untuk pemaparan materinya, untuk bahan materi, dan untuk pencerahan. Barangkali di kesempatan ini izinkan saya, Pak Dr. Verlimbong, untuk sekedar menutup webinar kita, closing statement, saya persilakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak kita dengar masukan-masukan, saran maupun pendapat daripada Abangda Dr. Sapran yang membuat kita semakin mengerti ya selaku PPAT maupun notaris bahwa dalam membuat akta itu ada prosedur-prosedur, kemudian ada kewenangan dan juga ada substansi yang harus kita indahkan dalam membuat sebuah akta. Hal ini membuat PPAT ataupun notaris harus juga memahami ya
prosedur yang harus kita lakukan sebelum suatu akta itu dikeluarkan. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Abang dan Ya. Dr. Safran Sofyan sudah Ya. memberikan masukan. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan tadi dapat memberikan pencerahan kepada rekan-rekan PPAT yang ada di Sumatera Utara secara khusus dan di Indonesia secara umumnya. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan ini bisa dilaksanakan oleh PPAT supaya PPAT-nya jangan bermasalah di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Abang Da. Terima kasih sekali Ya, lagi. terima kasih. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, dapat memberikan pencerahan kepada kami. Ya, saya kembalikan Amin. kepada Adinda Rita Armelia untuk diteruskan atau ditutup. Terima kasih Abang Da. Terima Ya, kasih terima kasih, Pak Bapak Ferry. Dr. Ferry selaku Ketua Pengwil IPAT Sumut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Syafran Sofyan SHM Hum untuk waktu dan kesempatan. Kami menyadari Bapak Syafran waktunya sangat padat, Pak Ferry juga waktunya sangat padat, tetapi kita masih berkesempatan untuk berjumpa di hari ini untuk saling mengisi dan berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya lihat ada Bapak Dana Barus dan sahabat-sahabat ke senior-senior saya ada banyak hadir di sini. Tadi ada Ibu Nurlinda Simanjorang, ada Pak Dek Faisal, dan saya melihat banyak sekali teman-teman yang hadir di sini, Pak Dr. Ferry. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ujung kata, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abang Da, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Ferry. Ya, Salam buat Abang semua Da. PPAT Sumatera Terima Utara kasih ya. Mas Ferry, terima kasih Pak Ya, Safran. terima kasih Bang. Bapak Safran dan Terima kasih. Mbak Nurlinda. Terima kasih. Ya. Dan